Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga di minggu 7 ini kita tetap sehat dan masih tetap semangat. Kuliah kita kali ini topiknya adalah media komunikasi organisasi. Ini capaian pembelajaran yang harus Anda capai. Jadi, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami apa itu media komunikasi dan pentingnya dalam komunikasi organisasi, tetapi juga harus mampu memahami karakteristik masing-masing media tersebut sehingga bisa menggunakan bahkan membuatnya. Mari kita mulai materi ini dengan menyimak kembali pemahaman kita tentang apa itu media komunikasi. Jadi media komunikasi itu adalah sesuatu ya, melalui mana pesan dapat mengalir dari sumber kepada penerima. Kemudian media komunikasi juga adalah alat atau sarana. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Nah, dalam menggunakan media ini kita harus ingat ya bahwa setiap media itu memiliki karakteristik tertentu, memiliki kelebihannya, ada kekurangannya, ya, keunggulan dan kelemahannya, ya, yang setiap media itu khas. Sehingga sifat dan bentuk pesan tertentu akan membutuhkan saluran atau media tertentu karena kekhasannya tadi. Jadi ada media yang cocok untuk pesan tertentu, belum tentu cocok untuk pesan dalam yang bentuk lain. Ya. Kemudian saluran media yang efektif dalam satu situasi komunikasi tentu saja, itu belum tentu efektif untuk situasi yang lain. Nah, itu tentang media komunikasi. Nah, banyak media yang bisa digunakan dalam komunikasi organisasi. Di sini disajikan dua jenis media komunikasi organisasi menurut cara penyampaian pesannya, yaitu lisan dan tertulis. Untuk media lisan, kita lihat ada telepon, kontak personal, rapat, diskusi, briefing. Ya. Untuk media tertulisnya ada memo, surat, ya, pengumuman, majalah dinding, buletin internal di sini, media sosial dan sebagainya. Jadi banyak media yang bisa digunakan dalam komunikasi organisasi, termasuk media baru, ya seperti internet dan media sosial yang belakangan ini berkembang dengan pesatnya. Nah, sini ada banyak media komunikasi, contoh yang selama ini banyak digunakan di dalam komunikasi organisasi. Di sini media ini ada yang berbentuk benda, alat, ya, teknologi, ada juga berbentuk forum, seperti memo, itu kan benda ya, telepon, alat, ya, email, alat, teknologi, itu. Tapi di sini juga nomor 5 nih kita lihat ada makan siang bersama, itu juga bisa jadi forum sebagai media komunikasi organisasi. Kuliah juga nomor 22 itu media komunikasi organisasi dan banyak lagi saya kira selain ini. Ya. Nah, kita lihat masing-masing media tadi. Yang pertama pesan singkat. Pesan singkat ini dimulai sejak adanya handphone dan bisa mengirim SMS, short message service ya. Kemudian kesininya berkembang, ya dulu ada SMS, kemudian ada BBM, kemudian sekarang yang paling populer adalah WA, di samping lain, Telegram dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk pesan singkat. Nah, kata singkat ini tentu saja sekarang mungkin sudah agak bergeser karena melalui WA, melalui Telegram, melalui Line, kita bisa kirim pesan yang panjang sebenarnya. Tapi kalau untuk pesan yang singkat, ini ada 8 hal yang perlu kita pahami. Dalam mengirim pesan singkat itu kata-katanya harus tepat, sesuai dengan orang yang dituju. Ini kalau kirim WA ke dosen, tentu saja beda dengan kalau kirim WA sesama teman mahasiswa. Kemudian hindari singkatan yang sulit, kecuali yang umum. Kalau DGN dengan seperti SPT seperti KRN karena, YG yang itu sudah umum mungkin ya. YSB dan sebagainya itu sudah umum. Tapi kalau ORG misalkan, orang bisa mengartikan itu ORG itu orang atau organisasi juga bisa. Nah ini yang meragukan seperti ini, hati-hati kita menggunakannya. Kemudian yang ketiga sopan, ya, jangan tidak senonoh, emosional dan sebagainya.
Kemudian SMS-nya yang benar, jangan konyol atau menipu. Dan kita dalam SMS, kita sertakan identitas lengkap. Belum tentu orang lain itu kenal kita. Belum tentu orang lain itu di memori handphonenya ada kita. Kemudian yang keenam, jangan SMS ke yang tidak dikenal. Ketujuh, jangan SMS yang tidak suka, sabar menunggu. 8, sabar menunggu. Ini mahasiswa kalau kirim SMS ke dosen ini bisa berkali-kali karena dosen belum sempat membaca. Terus sabar ya. Nah, belum tentu orang itu sedang santai, mungkin sedang sibuk, belum sempat. Nah, ini dalam gambarnya ada contoh-contoh SMS yang konyol, menipu. Seperti, tolong belikan mama pulsa dulu, ya 25.000, dan seterusnya, itu menipu. Atau SMS yang kedua, dek, tolong bukain ikat kepala kakak, lupa waktu dimakamkan, sekarang kakak di luar jendela kamar ade. Nah, ini kan konyol, ya. Maksudnya bercanda, tapi ini seperti itu konyol, tidak usah lah gitu. Nah, itu pesan singkat. Kemudian berikutnya memo. Memo itu adalah kata aslinya memorandum. Ini tulisan singkat ya, yang biasanya digunakan secara intern dalam organisasi, lembaga, atau perusahaan. Secara pribadi pun bisa digunakan. Ya. Dulu sebelum zaman ada HP, handphone ya, di setiap tempat kos mahasiswa itu di pintu kamarnya pasti ada kotak memo, ada surat, ada kertas kecil kosong banyak di situ, ada pulpen atau pensil. Jadi kalau orang datang ke tempat kos, orang yang tidak ada, dia tulis memo, masukin lagi di kotak gitu, ya, di kardus jadi bikin. Sehingga orang datang, oh tadi teman saya datang ke sini. Jadi memo ini pengiriman, penerimaan pesannya bersifat pribadi, ditujukan kepada orang tertentu ya kalau memo. Jangan kepada umum. Kemudian format pesan, isi pesannya itu resmi. Biasanya dalam tentang organisasi. Kan bos menurut, tolong pelajari laporan ini ya, ada laporan satu berkas gitu, suruh pelajari ke satu orang stafnya. Andri tolong pelajari laporan ini. Nah itu memo, tempelkan di atas di atas apa tuh laporannya itu. Itu pesannya resmi. Kemudian memo itu terbuka biasanya, tidak diamplopi, ditempel di berkasnya, itu memo, ditempel di pintu, di kulkas. Kemudian pesan berkaitan dengan kerjaan bersifat umum, artinya umum di sini jangan pesan yang rahasia yang disampaikan, karena tidak hanya yang orang yang dituju bisa baca, orang lain pun bisa baca ya. Prinsipnya adalah pesan singkat, kemudian harus menyebutkan jelas yang dituju dan yang mengirim. Nah ini ada contoh tuh memo, atau ada formatnya memo formal, di gambar ini ada yang format tidak formal. Dek, tolong ambil laundry kakak di mangkos ya, kerjaan. Nah itu uangnya di laci. Nah itu seperti itu, tempel ya di kulkas. Adanya begitu datang kan yang pertama biasanya anak kecil buka kulkas, cari minuman dingin atau apa. Sehingga langsung bisa ditangkap atau diterima memang. Yang berikutnya pengumuman. Pengumuman tuh halayaknya bisa luas atau terbatas. Pengumuman, ini contoh yang ada di sini gambar pengumuman resmi. Pengumuman itu tidak hanya seperti ini, bisa juga yang tidak resmi, tidak formal ya formatnya. Ini format resmi. Halayaknya bisa luas atau terbatas, bisa ditujukan kepada seluruh mahasiswa IPB, bisa ditujukan kepada seluruh mahasiswa SP, bisa ditujukan hanya untuk mahasiswa KMN ya. Atau hanya ditujukan untuk satu kelas tertentu di KMN misalkan. Nah, itu pengumuman. Cara menyajikannya bisa di tempat umum ataupun khusus. Tempat umum misalkan tempel, entah di pohon, entah di pinggir jalan berbentuk baliho, ya. Itu umum. Atau juga khusus di papan pengumuman. Atau di dalam kelas tertentu saja yang biasanya satu kelas mahasiswa paling sering menggunakannya. Ya. Nah, pesannya bersifat umum. Jadi walaupun ditujukan pada khalayak tertentu, misalkan khusus KMN, tapi kan yang bukan KMN juga bisa baca. Jadi harus umum, jangan yang rahasia. Bisa resmi, bisa tidak. Ya. Bisa panjang, atau rinci, atau bisa juga pendek.
bisa saja tuh kepada teman-teman yang tidak resmi ya, dan pendek. Kedua, teman-teman kelas B, kelas 2B, KMN, harap hari Minggu harap berkumpul jam 7 di Gunung Gede. Nah itu pengumuman tidak resmi, itu juga pengumuman tempel ya. Nah formatnya juga bisa kecil, bisa lebih besar, seperti baliho pinggir jalan tuh pengumuman besar. Nah kalimatnya harus efektif karena ini termasuk pesan yang ringkas juga ya. Sederhana, pendek, lugas, bisa dipahami sekali baca, itu yang penting. Jadi jangan pengumuman tuh orang harus menyimak teliti, bahkan dibaca berkali-kali. Nah ini tidak efektif pengumuman seperti itu. Sekali baca orang paham. Itu syarat memang, tampil lalu. Nah berikutnya yang paling banyak digunakan dalam komunikasi antar organisasi maupun di intern organisasi adalah surat. Apa itu surat? Surat itu adalah seperangkat tulisan yang menjelaskan pikiran dan perasaan seseorang itu disampaikan pada orang lain. Itu definisi suratnya, itu sederhana. Nah, dalam konteks komunikasi organisasi ini suratnya ada dua macam, ada surat dinas dan ada surat pribadi. Bahasan kita tentu saja kita akan lebih fokus pada surat dinas. Surat dinas ini adalah sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak, bisa orang, bisa instansi, bisa organisasi, pada pihak lain yang juga bisa orang, bisa instansi atau organisasi yang berisi informasi yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas dari instansi atau lembaga organisasi yang bersangkutan. Itu surat dinas. Jadi pengirimnya bisa organisasi, bisa orang. Anda melamar ke satu perusahaan, lulusan KMN misalkan, yang mengirimnya satu orang, menerima instansi. SP IPB mengirimkan surat pada calon mahasiswanya, pada Anda, ya, menyatakan bahwa Anda diterima sebagai mahasiswa di SP IPB, itu pengirimnya organisasi, penerimanya orang, Anda. Nah, surat dinas itu bisa dibeda-bedakan atas dasar tiga hal. Yang pertama berdasarkan tujuan, fungsi, surat undangan, tugas, surat keterangan, permohonan, perjalanan. Kemudian berdasarkan sifat keamanannya, biasa, rahasia, sangat rahasia, berdasarkan derajat kepentingannya, ada biasa, segera, dan sangat segera. Kita lihat saja masing-masingnya. Bagian-bagian surat dinas, itu ada 9 bagian utama. Ya. Meskipun setiap organisasi memiliki format tersendiri, ada format umum surat dinas yang biasanya baku. Ini ditunjukkan ada 9 bagian ya. Dari mulai kepala surat, tanggal surat, nomor surat, alamat surat, ya, salam pembuka, inti surat, materinya, salam penutup, pengirim surat, dan tembusan surat. Ya. Supaya jelas, ya kita lihat saja satu persatu. Kepala surat, itu letaknya di paling atas. Nah, di karet merah itu, isinya adalah nama lembaga. Nama lembaga ini ditulis huruf kapital dan dimulai dari yang paling tinggi dulu. Di sini ada Departemen Pendidikan Nasional. Ini lama, yang lama ya, surat lama, masih Direktorat Program Diploma. Kayaknya masih departemen, sekarang Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian Institut Pertanian Bogor, baru kemudian Direktorat Program Diploma, sekarang Sekolah Vokasi. Jadi yang paling tinggi, yang rendah. Kemudian di bawahnya ada alamat organisasi, nama tempat, jalan, nomor telepon, fax email, website ya. Itu adalah semua bagian dari kepala surat. Dan di pinggirnya ada logo organisasi. Berikutnya adalah tanggal surat ya. Tanggal surat itu ditulis di sisi atas kanan di bawah kepala surat. Nah, tanggal yang dituliskan itu adalah tanggal saat ditandatangani oleh pengirim surat. Kalau yang mengirimnya direktur, kapan direktur itu menandatangani dan diberikan stempel, itulah tanggal yang tulis. Makanya di dalam contoh sini, ini tanggalnya ini ditulis tangan ya. Karena di konsepnya dibuatnya kapan, entah kapan ya, ditandatanganinya kapan belum tentu pas selesai dibuat langsung tanda tangani. Kemudian nama bulan ditulis dalam huruf ya. Tidak 01/11/2008 tidak. 01 November 2008. Yang berikutnya nomor surat.
Nomor surat ini satu kesatuan, 3 baris ya, nomor, lampiran, perihal. Nah, yang ketentuannya baku ini nomor, ini harus kita tahu ya. Nomor surat ini urutan penulisannya. Pertama adalah nomor urut, ya, 5016 itu adalah nomor urut. Kemudian I3.15 ini adalah kode jabatan. Garis miring TU itu adalah kode perihal surat tentang ketatausahaan. Berarti kalau kode jabatan I3.15 itu berarti direktur program diploma itu yang mengirim. Garis miring terakhir adalah tahun. Jadi nomor urut surat, garis miring kode jabatan, garis miring kode perihal surat, garis miring tahun. Sehingga kalau nomor suratnya seperti ini orang langsung tahu ini adalah surat ke 5016 yang dikirimkan direktur program diploma ya pada tahun 2008 tentang ketatausahaan TU ini ketatausahaan. Orang langsung tahu. Nah, lampiran itu jumlah halaman atau lembar atau eksemplar yang dilampirkan. Jadi kalau ada lampirannya tulis satu eksemplar, satu halaman, satu lembar. Ya. Dan perihal itu tentang apa maksud surat ini. Di sini adalah undangan pertemuan contohnya. Untuk itu surat ini sebagai undangan untuk menghadiri pertemuan. Nah itu nomor surat. Ya. Kemudian alamat surat. Setelah nomor surat di bawahnya itu ada alamat surat. Biasanya didahului dengan kepada yang terhormat. Kalau instansinya, organisasinya itu murni Islam, bisa saya dengan ya kata lain. Ya. Nah di sini kebetulan ditujukan pada banyak orang dan dituliskan satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau di sini banyak ada 30 misalkan kepada yang terhormat, di sini misalnya tulis terlampir. Nanti di lampiran daftar undangannya 30 orang gitu ya. Nah, kalau ditujukan pada hanya satu tujuan, dituliskan nama orang plus jabatan. Jadi kalau dituliskan namanya, harus dituliskan jabatannya. Kalau itu satu orang. Ya. Kalau dituliskan jabatannya, tidak pakai nama pun tidak apa-apa. Yang kepada yang terhormat, Wakil Direktur 1 Sekolah Vokasi, sekarang namanya Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi IPB. Udah cukup. Sudah disebutkan namanya Pak Bagus, tidak usah. Tapi kalau kepada yang terhormat Dr. Bagus P. Purwanto, MAGR SC, nah itu harus diberi keterangan jabatannya. Alamat surat. Yang berikutnya adalah salam pembuka. Yang umum digunakan adalah dengan hormat. Dengan hormat. Ditulis sebelum isi surat, di bawah alamat surat tadi. Dalam organisasi Islam misalkan, yang semuanya adalah Islam, biasa menggunakan kata Assalamualaikum. Silakan. Ya. Setelah salam pembuka, kemudian bagian utama dari surat. Nah, bagian utama itu adalah terdiri dari pendahuluan, ya, kemudian isi inti suratnya, kemudian penutup. Itu bagian utama, itu 3 bagian. Di sini kebetulan contoh surat ini tidak ada pendahuluan, sebaiknya ada pendahuluan. Misalnya kalau suratnya seperti ini, pendahuluannya adalah sehubung misalnya ya, sehubungan akan dilaksanakannya wisuda dan tetap ya, bla bla, perlu dilakukan persiapan awal dan seterusnya, ya, sehingga kalau ada pendahuluan orang itu tahu mengapa sampai ada undangan seperti ini, latar belakangnya tahu, baru kemudian masuk ke intinya. Nah, materi pesan utama ini ya, harus yang utamanya ini harus jelas, tegas menyebutkan maksud. Ini jelasnya ada harinya kapan ya, hari, tanggal, waktunya itu kapannya jelas. Tempatnya di mana pertemuan itu, karena ini undangan pertemuan di mana. Kemudian acara, ya acaranya apa, agendanya atau agenda. Dan terakhir penutup itu biasanya disertai harapan.
Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, di sini kan ada dimohon kehadirannya itu adalah harapan. Itu bagian utama. Yang berikutnya adalah salam penutup. Di sini tidak ada salam penutup setelah isi surat. Biasanya salam penutup. Kata penutup yang salam penutup itu yang biasa digunakan adalah hormat kami. Kalau dalam organisasi Islam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salam penutup. Baru setelah salam penutup, kemudian ada pengirim surat di bawahnya. Nah, karena ini organisasi, pengirim suratnya ini ya harus diberi stempel resmi. Disertai stempel organisasi, diletakkan di sebelah kiri dari kata nama dan tanda tangan. Ditandatangani, nama jelas, dan tuliskan jabatan pengirim suratnya di atasnya dan nomor induk pegawai NIP kalau itu PNS ya. Nah, di sini ada dituliskan direktur. Kalau kepala suratnya itu menggunakan belangko kepala surat diploma, program diploma, di sini tulis cukup direktur. Tapi kalau yang pakai kop diploma, IPB atau SPIPB, tapi yang tanda tangannya ketua program studi, misalkan Pak Budi, residualnya harus dituliskan, jangan hanya dituliskan direktur, atau jangan hanya ketua program studi, ya. Harus dituliskan ketua program studi komunikasi, sekolah vokasi IPB, tanda tangan Pak Budi. Jadi kalau yang menandatangannya tidak sama dengan kepala surat, bukan pimpinan dari kepala seperti yang disertakan kepala surat, itu jangan hanya tulis ringkas jabatan seperti itu. Ya. Harus disebutkan apa jabatannya di situ. Ada panggilan surat. Kemudian ada lagi tembusan surat. Tembusan surat itu adalah kemana atau berisi nama-nama pihak yang dirasakan perlu juga mengetahui surat ini. Walaupun misalkan di sini surat undangan, walaupun tidak diundang, tapi pihak-pihak ini perlu tahu. Ini contohnya tembusan Bupati Kabupaten ini, Inspektur ke Kabupaten Kota Waringin, Pertingga itu adalah untuk arsip, artinya surat itu juga diarsipkan. Nah ini tembusan. Jadi yang di sini ini di amplopnya dikirimi juga, tapi mereka tidak harus datang karena ini hanya tembusan saja. Dan yang dikirimkan ke bupati, yang itu tembusan nomor 1, di amplopnya itu dituliskan kepada yang terhormat bupati. Dan nanti di dalam suratnya nomor 1 ini dilingkari tembusan untuk bupati. Nah itu bagian-bagian dari surat dinas ya. Demikian materinya, semoga semakin meningkatkan pemahaman kita tentang komunikasi organisasi. Selamat belajar, semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.